Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis pasar, di mana sebenarnya kalian sudah mempelajari ini semua di mikro pengantar, tapi kita coba akan lebih ke bagaimana mekanisme pasar, atau kita mencoba menganalisis pasar dari sisi permintaan dan penawaran. Kita coba nanti membahas materi-materi kita tentang analisis pasar, terutama pada mekanisme pasar ini, dengan mendekatkan pada fakta-fakta yang ada di lapangan. Baik, pada pertemuan ini, topik yang akan kita bahas selama beberapa jam ke depan, mohon maaf, kalian pasti langsung, wah jam pak, gitu kan. Enggak, saya usahakan seoptimal mungkin, seefektif dan seefisien mungkin menggunakan waktu kalian. Ke depan, pada slide berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana permintaan dan penawaran, terutama ada satu produk itu bisa bekerja, bagaimana harga pasar itu terbentuk. Jelas kalian sudah cukup memahami bahwa mekanisme pasar itu yang mempengaruhi harga suatu barang, tapi tidak menutup kemungkinan seperti kondisi-kondisi yang COVID seperti ini, kurva permintaan penawaran sangat dinamis sekali berubah. Oke, ada bagaimana mekanisme pasar bekerja, kemudian perubahan dalam keseimbangan pasar pada kondisi-kondisinya. Oke, pertama-tama kita akan bahas tentang secara konseptual pasar itu apa. Pasar itu sebenarnya lebih cenderung kepada interaksi antara orang yang membutuhkan barang dengan orang yang menawarkan barang. Di situ ada proses negosiasi sehingga harga kesepakatan itu bisa terbentuk, lebih tepatnya akan menjadi harga pasar. Kemudian pasar sendiri mempertemukan antara permintaan dengan jumlah barang yang diminta serta penawaran dengan jumlah barang yang ditawarkan, karena kuantitas permintaan dan kuantitas penawaran sendiri itu juga cukup mempengaruhi harga di pasar. Tapi kelanjutan yang akan kita bahas nanti adalah memahami dan memprediksi efek dari perubahan pasar, terutama berdasarkan kondisinya. Efek dari intervensi atau kebijakan pemerintah terhadap harga barang tertentu. Ada beberapa barang yang masih membutuhkan intervensi dari pemerintah, terutama di Indonesia. Baik, selanjutnya yang kita bahas bagaimana mengaplikasikan permintaan dan analisis permintaan dan penawaran, memahami dan memprediksi bagaimana kondisi ekonomi dunia memberi dampak terhadap harga pasar dan terutama produksi, karena banyak barang tidak diproduksi secara mandiri. Kalau kalian ingat kembali di beberapa bahasan tentang, kita ngambil contoh aja deh, kita ngambil contoh kayak produknya Apple. Apple itu Apple phone, apa sih namanya? Iya, Apple phone. Tidak semua barang atau spare part dari Apple phone sendiri itu diproduksi oleh Amerika. Ada beberapa merupakan bagian dari kombinasi. Ada mungkin juga keterkaitan antar barang tertentu sehingga membentuk barang yang siap dikonsumsi. Lebih tepatnya seperti itulah. Kemudian menganalisis dampak dari kebijakan pemerintah dalam mengontrol harga, gaji minimum termasuk itu juga akan berdampak secara umum. Kemudian price support dan insentif dari produksi. Nah, nanti secara ekonominya seperti itu, atau bisa dikatakan subsidi.
application of supply and demand analysis, ini nanti juga akan membahas tentang bagaimana analisa bagaimana pajak, subsidi dan import restriction berdampak pada konsumen dan produsen. Nah, kalau kita pahami sejenak, kita selalu ya dalam ekonomi, terutama ekonomi mikro, menghubungkan sebuah kondisi ekonomi dalam sebuah kurva, terutama dalam permintaan dan penawaran. Kalian juga semuanya sudah memenuhi kurva penawaran yang skopnya menjorok ke atas, itu menunjukkan seberapa banyak barang yang diproduksi atau yang ingin dijual pada given price, menjaga faktor tetap dalam kondisi yang konstan dan yang memungkinkan akan berdampak kepada supply. Ambil contoh nih, kita ngambil contoh yang terdekat kemarin karena kondisi new normal, banyak nih kan ya dari kita ini yang edik banget untuk berolahraga tapi tetap hangout. Kita ngambil contoh harga sepeda. Harga sepeda itu salah satu bentuk keterbatasan dari faktor produksi yang menipis dan permintaan pasar yang sangat luar biasa besar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kalau kurva fungsi permintaannya sendiri, fungsi penawaran sendiri itu disimbolkan dengan QS sama dengan QS kali P. Kalau di matematika ekonomi, kalian juga sudah mempelajari semua. Kalau nggak salah, kalian juga bertemu dengan saya ya. Sedangkan kita pelajari bersama, kita pahami dulu ya kurvanya di sini. Yang menjorok, garis yang menjorok ke atas itu selalu menunjukkan harga. Kalau ini harga per unit dari sebuah barang. Sedangkan garis horizontal di bawah ini menunjukkan jumlah kuantitas barang yang ditawarkan. Ambil contoh, nah ini kurva penawaran selalu menjorok ke atas. Kita ambil contoh seperti ini. Menjelaskan garis ini menunjukkan semakin meningkatnya harga sebuah barang itu akan meningkatkan jumlah kuantitinya, atau bisa kita sebutkan semakin banyak nih ya jumlah yang diproduksi, barang yang ditawarkan itu harganya selalu meningkat. Kalau kita berbicara masalah penawaran saja, itu artinya kan menunjukkan bahwa permintaan pasarnya yang tinggi nih. Permintaan pasar tinggi itu adalah momen di mana produsen akan menggeber produksinya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan harga yang dia tentukan. Kalau kita hanya membaca dari apa yang dilakukan oleh produsen saja, terutama dengan kurva supply-nya. Nah, kebijakan non harga yang mempengaruhi variabel penawaran itu adalah ini yang selalu dikatakan dengan kondisi ceteris paribus. Kurva penawaran itu akan berlaku di mana ketika cost of production semuanya dalam kondisi ceteris paribus, di mana harga tenaga kerja, capital, raw material semuanya dalam kondisi yang konstan. Baik, kita cermati bersama perubahan kurva penawaran ini dari, kita ngambil contoh di sini ya. Saya kasih coretan dulu. Pada tingkat harga P1 jumlah kuantiti itu pada kondisi Q2, ini harusnya Q2, ini harusnya Q1. Jumlah produksinya sebesar ini. Ketika harga itu pada jumlah P2,
maka jumlah penawaran itu sebanyak Q1. Oke. Ketika kita terjadi pergeseran kurva, itu artinya ada kondisi di mana barang yang ditawarkan itu semakin banyak. Ini artinya bisa dikatakan kita memiliki labor. Kita berlaku sebagai produsen dulu nih ya. Labor, capital, sama material yang melimpah. Jadi produsen bisa memproduksi barang yang lebih banyak pada harga di kisaran P1 dan P2 dengan kapasitas produksi yang dimilikinya. Jadi ada pergeseran kurva S menuju ke S aksen. Lanjut. Sebuah review saja bahwa di penawaran produksi selalu tergantung oleh faktor non harga seperti yang saya sebutkan tadi, labor, capital, and raw material. Perubahan dalam penawaran menunjukkan shifting entire supply curve-nya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Perubahan dalam jumlah kuantitas yang ditawarkan menunjukkan pergerakan kurva supply dan menyebabkan perubahan pada harga dari sebuah produk tersebut. Sedangkan pembahasan kita tentang penawaran sendiri, kalau kita cermati lebih dalam, kiku banget nih, saya kaku nih mau ngomong di kamera nih, enak ngomong langsung ketemu sama kalian. Ya, semoga pandemi ini cepat selesai ya, supaya saya segera bisa bertemu dengan kalian. Oke, kurva permintaan. Sudah jelas kurva permintaan akan menunjukkan kita berusaha untuk menjelaskan secara matematis dengan kurva bagaimana kebiasaan kita dalam berkonsumsi dalam bentuk kurva. Kalau kita cermati lebih seksama, fungsinya GD itu sama dengan GD kali P, di mana bentuk kurvanya sama, yang price di sini di garis yang vertikal, sedangkan quantity pada garis yang horizontal. Kurva permintaan selalu digambarkan dengan kurva yang menjorok ke bawah atau menurun, yang menjelaskan bahwa keinginan masyarakat untuk membeli suatu barang pada harga yang murah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi variabel permintaan sendiri sama seperti yang di penawaran, diantaranya adalah income, kemudian selera konsumen, harga yang berhubungan dengan sebuah barang sendiri, barang substitusinya, barang komplemennya, semuanya dalam kondisi yang konstan, atau dalam ekonomi lebih dipahami sebagai kondisi ceteris paribus. Sorry ya, agak ribet nih nulis di ginian. Oke. Kurva permintaan sendiri bisa bergeser ke sebelah kanan, itu juga ada penyebabnya juga. Kita cermati dulu yang kurva pertama, kurva permintaan yang pertama. Umumnya ya, ketika barang itu pada harga P2, masyarakat cenderung mengkonsumsi pada jumlah kuantitas yang sejumlah Q0. Sedangkan ketika harga itu turun
masyarakat lebih cenderung untuk mengumpulkan lebih banyak barang di pasaran. Pergeseran kurva ke kanan ini dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya seperti yang dijelaskan, faktor non harga tadi, ada taste, ada beberapa variabel yang kita cermati sebelumnya. Ya, income terutama, seperti kemarin kebijakannya Bu Sri Mulyani dengan menggelontorkan dana untuk gaji pegawai negeri, ya, itu gaji ke-13 untuk teman-teman dari sektor swasta mendapat sumbangan dari pemerintah yang digelontorkan melalui BPJS. Harapan dari Bu Sri Mulyani sendiri adalah ada pergeseran tuh dari kurva permintaannya, dari yang D tadi menuju ke D aksen, itu artinya ada penguatan konsumsi dari masyarakat. Emang berdampak besar, Pak? Ada. Ketika itu kita ambil contoh, semakin besar konsumsi kita, maka akan semakin besar jumlah barang yang diproduksi oleh produsen. Nah, itu akan menghidupi banyak hal. Kita ambil contoh, kenapa kok saya bilang di beberapa media sosial saya, itu ketika kalian mendapatkan gelontoran uang atau mungkin munculnya uang dengan pecahan 75.000, nah belanja tuh, belanja. Kondisi ekonomi kita lagi butuh banget. Karena apa? Karena kemarin kita mengalami pelesuan perekonomian karena ada pembatasan COVID, sehingga ekonomi nggak berjalan, nggak bekerja, ada pengurangan tenaga kerja, produsen juga gitu. Mereka harus menggaji karyawan dengan jumlah tertentu, tapi produksi mereka itu tidak berjalan menuju konsumen atau tidak terjual ke konsumen, sehingga mereka tidak dapat keuntungan untuk menggaji karyawan-karyawannya. Terjadilah pengurangan tenaga kerja. Nah, kenapa kok Bu Sri Mulyani menggelontorkan uang tersebut? Tujuannya untuk menstimulus kita untuk berkonsumsi. Jadi ini fase paling baik untuk kita ketika kita mendapat pendapatan tambahan untuk belanjain tuh uang. Ini artinya kita sedang bersedekah atau sedang mensupport pemerintah dan masyarakat di Indonesia untuk ekonominya kembali tumbuh. Tuh. Lanjut. Nah, sekarang kita pertemukan nih kedua kurva permintaan dan penawaran. Harga keseimbangan itu akan baru bisa terbentuk pada saat konsumen menginginkan sebuah barang pada jumlah Q0 dan harga P0, dan produsen sebagai penyedia jasa atau kebutuhan konsumsi dari konsumen itu masih memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pada harga P0, dan Q0. Di sini bisa dikatakan kondisi paling seimbang karena konsumen dan produsen menyepakati pada harga tersebut. Ini disebut sebagai titik equilibrium. Equilibrium di sini menunjukkan bahwa adanya keseimbangan harga jumlah permintaan barang yang diminta konsumen dan harga yang ditentukan oleh produsen dan konsumen itu terpenuhi. Jadi kuantitasnya pada kondisi tersebut. Oke, keseimbangan karakteristiknya kalau dari sisi fungsi dapat kita ketahui bersama, berarti kondisi equilibrium itu diperoleh dari persamaan QD sama dengan QS. Tidak ada yang kekurangan konsumsi, tidak juga ada yang kelebihan produksi. Nah, terbentuknya harga ini masih belum ada intervensi dari pemerintah, jadi tidak ada tekanan
dari pemerintahnya. Jadi hanya masalah bagaimana konsumen dan produsen itu deal dalam harga dan jumlah kuantitas yang diinginkan masing-masing pelaku pasar. Kurva permintaannya nggak begitu kelihatan ya. Oke, saya coba deh. Oke lah, ada di garis tersebut ya. Nah, kondisi surplus sendiri ditunjukkan dari surplus apa nih di bagian atas nih? Surplus produsen apa surplus konsumen? Ayo. Nah, kondisi surplus di sini maksudnya adalah Kondisi surplus di sini menjelaskan bahwa dalam pasar terjadi jumlah penawaran yang lebih banyak. Artinya barangnya lebih banyak, bukan surplus konsumen sama surplus produsen. Kalau ditanyakan tentang surplus konsumen, ya surplus konsumen terjadi ada di sini. Ini surplus konsumen. Surplus konsumen. Jadi kondisi ini, kondisi pasar di mana jumlah barang yang ada itu menumpuk, tapi keinginan dari pasar atau konsumen sendiri sedikit. Nah, kondisi seperti ini, kondisi pada saat surplus ini biasanya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk barang tersisa itu disimpan dulu untuk memenuhi kemungkinan-kemungkinan dinamika dari perekonomian jika terjadi penurunan atau kelangkaan, bukan penurunan, atau terjadi kelangkaan akan barang. Oke, kondisi surplus ini seperti yang saya sebutkan bahwa terjadi kelebihan penawaran. Pada kondisi tersebut sebaiknya produsen itu menurunkan harganya dan ada butuh stimulus untuk yang akhirnya meningkatkan jumlah permintaan akan barang dan jumlah produksi oleh produsen itu lebih baik diturunkan sehingga pasar itu bisa berlanjut menuju ke titik keseimbangan di mana jumlah kebutuhan kuantitas itu ditingkatkan dan jumlah barang yang ditawarkan sedikit diturunkan. Barangnya tadi disimpan, maksudnya seperti itu. Oke. Dari asumsinya di sini ditunjukkan bahwa QS itu dalam kondisi Q1 kemudian lebih banyak dari jumlah barang yang diminta, dan pada saat Q2 terjadi jumlah penawaran yang berlebih. Nah, strateginya bagaimana? Seperti yang saya sebutkan tadi, ditekan jumlah barang yang diproduksi ditekan. Artinya ketika kita sudah masuk ke fase peak atau tertinggi dari produksi, lebih baik barangnya itu disimpan dulu, kita penuhi kebutuhan pasar pada harga yang bisa disepakati oleh konsumen. Jadi ada deal yang akhirnya menunjukkan pada posisi titik equilibrium. Baik, kita menuju ke pembahasan tentang kelangkaan, di mana kondisi ini sekarang terjadi di kondisi pasar sepeda, di mana jumlah barang yang diminta itu banyak banget, tapi kapasitas produksi pada harga yang sama itu menurun. Kemungkinan terjadi karena langkanya barang-barang untuk perakitan sepeda sendiri, part-part sepedanya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Efek dari kelangkaan ini juga berpengaruh terhadap harga barang sendiri. Butuh effort lebih untuk produsen itu memproduksi
satu unit sepeda, sehingga kurva penawaran itu meningkat pada harga